Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk.
Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona laik huni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Matahari kita kenapa tuh?
Ada yang bilang mataharinya lagi ngamuk, tapi maksudnya apa ya? Emangnya kita perlu takut? Iya, kali ini kita perlu takut. Cahaya matahari yang terlalu banyak kurang bagus bagi kita. Sinar ultravioletnya berbahaya untuk kulit. Makanya, manusia telah mengadaptasikan spektrum pigmentasi kulit. Semakin banyak cahaya matahari yang ditangkal, semakin banyak juga pigmentasi yang kita perlukan. Topi lebar dan tabir surya ber-SPF tinggi, bebas minyak juga bisa ngebantu, terutama bagi orang berkulit cerah. Lalu gimana ya bumi kita bakal mengantisipasinya? Nah, terlebih dulu kita perlu bikin estimasi yang pas mengenai matahari yang ngamuk ini. Matahari memasuki siklus aktif, tenang dan aktif lagi tiap 22 tahun dan pasang surutnya terjadi tiap 12 tahun. Penyebab kejadian ini masih belum diketahui dan cuma terjadi begitu aja. Mungkin memang ada alasannya sih, tapi para saintis belum bisa mastiin. Yang mereka tahu, tiap siklusnya dibarengi dengan pergantian kutub magnet matahari. Peristiwa ini cukup bikin kaget, apalagi kutub magnet bumi nggak pernah kebalik selama 600.000 tahun terakhir. Belakangan ini, matahari terlihat sangat tenang dan kondisi terkalemnya udah berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu. Kondisi ini juga bikin kita bertanya-tanya. Siklus aktif, tenang, dan aktifnya telah berubah jadi aktif, tenang, dan tenang lagi. Itu pun masih berubah-ubah. Tapi aku mau ngebocorin soal prediksi kondisi matahari dalam beberapa tahun ke depan. Sebutan tenang, aktif, dan ngamuk ini ditentukan dari jumlah radiasi energi tinggi yang terlepas. Dan untungnya cahaya tampak pada matahari nggak banyak berubah, sehingga kita bisa terhindar dari masalah serius. Kalau matahari 6% lebih redup, bumi akan membeku. Tapi kalau cahayanya 6% lebih terang, bumi akan terbakar. Cara termudah untuk cari tahu aktivitas matahari adalah dengan mengamati bintik matahari. Semakin banyak bintiknya, maka semakin tinggi aktivitasnya. Diagram kupu-kupu bisa melacak aktivitas bintik matahari tiap 12 tahun. Caranya dengan nunjukin proses hilang dan munculnya bintik matahari secara berkala di berbagai bagian matahari. NASA memprediksi matahari tengah memasuki siklus tenang seperti siklus sebelumnya, tapi kelihatannya juga nggak begitu. Saat ini, matahari kita memasuki siklus ke-25. Siklus 12 tahunan ini dicatat pertama kali pada tahun 1755. Dan siklus aktivitas matahari ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Jumlah bintik matahari yang terlihat telah melampaui perkiraan NASA. Jadi kelihatannya siklus ini nggak akan tenang. Bumi diprediksi akan mengalami radiasi ledakan matahari superaktif selama beberapa tahun ke depan. Di awal Februari tahun ini, 40 dari 49 satelit komunikasi SpaceX di atas atmosfer bumi hancur lebur oleh ledakan matahari, angin surya, atau gas plasma elektromagnetik berkecepatan tinggi dari matahari telah menekan atmosfer bumi hingga menyebabkan satelit Elon Musk kehilangan integritas orbitnya, kemudian jatuh lagi ke bumi. Bintik matahari memang kelihatan hitam, tapi sebetulnya nggak gelap. Hanya saja nggak seterang permukaan matahari. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa nyalain bohlam 25 watt di dekat bohlam 100 watt. Bohlam yang 25 watt kelihatan gelap kan? Begitupun dengan bintik matahari. Objek ini selalu muncul berpasangan karena pengaruh badai magnetik di dalam gas plasma. Satu bintiknya bermuatan magnet positif dan satunya lagi negatif. Jarak di antara kedua bintik bisa berkali-kali lipatnya bumi, dan disinilah arus listrik mengalirkan busur api yang berasal dari gas terionisasi. Suar matahari juga nggak kalah penting. Ledakan elektromagnetik kuat ini punya keterkaitan dengan bintik matahari. Saat gas plasma matahari yang super panas itu terus berpilin, garis medan magnet pada bintik matahari juga ikut berpilin. Lalu, setelah garis ini patah, ledakan kuat akan melepaskan radiasi sinar X dan sinar gamma dalam kecepatan cahaya. Gas kasat mata juga ikut terlepas. Suar matahari punya sistem klasifikasi berdasarkan kekuatannya. Yang paling berbahaya adalah suar matahari kelas X. Jenis suar ini bisa mematikan radio di seluruh dunia, serta membahayakan satelit, para astronot, dan penumpang pesawat di ketinggian. Suar matahari kelas M menghasilkan aurora cantik di kedua kutub bumi. Sedangkan suar matahari kelas C nggak menimbulkan efek berarti, tapi suar matahari nggak termasuk ledakan paling besar di permukaan matahari.
CME, singkatan dari Coronal Mass Ejection atau lontaran massa corona, jauh lebih masif dan lebih berbahaya kalau sampai mengarah ke bumi. Jadi singkatnya, lontaran massa corona adalah ledakan yang berasal dari korona matahari. Ledakan ini melepaskan jutaan ton gas terionisasi panas dari korona. Kata korona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bagian ini berupa lapisan tipis gas terang di sekitar permukaan matahari. Korona matahari jauh lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaan matahari berada di kisaran 5.550 derajat Celcius, sedangkan suhu koronanya sekitar 555.500 sampai 1.111.000 derajat Celcius. Kok suhu korona matahari jauh lebih panas ya? Memangnya proses apa aja yang berlangsung di situ? Para saintis masih perlu mendalaminya. Teori terbaru menyatakan panas corona disebabkan oleh gelombang bunyi dan reaksi nuklir matahari bisa menghasilkan banyak bunyi. Proyek GONG, singkatan dari Global Oscillation Networking Group alias Grup Jaringan Osilasi Global, didirikan untuk mengamati gelombang bunyi di matahari. Rupanya matahari kita bisa ngeluarin bunyi atau berosilasi mirip lonceng. Makanya para saintis mendirikan 5 tempat observasi di seluruh dunia yang berlokasi di India, Australia, Kepulauan Canary, Chili, dan Amerika Serikat. Di tempat-tempat ini mereka mengamati lebih dari 10 juta gelombang bunyi yang bergerak di permukaan matahari dan sekitarnya. Karena saat ini matahari berada dalam fase aktif, kita bisa ngelihat lontaran massa corona yang lebih kuat ke arah bumi. Gas yang dilepaskan matahari kemudian terionisasi, sedangkan elektronnya terlepas oleh panas. Akibatnya, bisa terjadi badai proton di ruang angkasa yang bergerak secepat 804,67 km per detik. Inti atom bermuatan positif ini kemungkinan besar akan dihambat atau dibelokkan oleh medan magnet di sekitar bumi. Atmosfer kita nggak bisa menangkal badai proton, meski 1,6 km udara di atas bumi bisa menghentikan sinar X dari suar matahari. Angin partikel cuma bisa dihentikan oleh magnetosfer bumi. Aurora cantik di sekitar kedua kutub magnet bumi bisa aja muncul. Bahkan kemungkinan besar akan meluas sampai ke garis lintang tengah saat bumi melintasi pelepasan massa corona. Amerika Serikat baru aja meluncurkan probe antariksa menuju korona matahari. Area ini bisa meluas sampai berkilo-kilometer. Bahkan Parker Solar Probe telah menjelajahi permukaan matahari sejauh 6.276.442 km atau sekitar 1/10 kalinya jarak matahari ke Merkurius. Meski terpapar suhu setinggi 1.315,5 derajat Celcius, probe ini tetap berada pada suhu ruangan. Pelindung panas dari komposit karbon setebal 11,43 cm mampu melindungi teleskop dan magnetometer di dalam probe. Semua perangkat ini digunakan untuk mengukur intensitas angin surya. Kelima antena yang mengarah ke gas corona terbuat dari alloy yang bisa menahan suhu ekstrim. Siklus tenang matahari yang berlangsung 2 kali sekaligus kayak gini bikin kita jadi was-was. Bintik matahari sama sekali nggak terlihat di permukaannya dalam waktu lama. Seakan-akan distorsi magnetik yang biasanya kita lihat di fotosfer telah runtuh di bagian dalam. Magnetisme kuat sedang naik ke permukaan dan menembus korona. Pusat Nasional Riset Atmosfer di Boulder, Colorado, Amerika Serikat memprediksi siklus matahari ke-25 ini akan jadi salah satu siklus terkuat. Siklus matahari sebelumnya sangat tenang dan cuma ada 116 bintik matahari yang terlihat, padahal rata-ratanya berada di angka 170. Menurut prediksi, pada siklus matahari ke-25 akan ada 210 sampai 260 bintik matahari. Makanya, siklus ini akan jadi salah satu siklus terkuat sepanjang masa. Kita akan kehilangan lebih banyak satelit karena angin surya bertiup lebih kencang. Selain itu, jaringan listrik kita akan mengalami kelebihan daya saat puncak badai proton pada tahun 2025. Artinya, akan terjadi gangguan layanan internet ketika proton bermuatan positif melewati kabel dan trafo hingga mengalirkan daya berlebih. Tanggal 12 Maret 1989 silam, pelepasan massa corona kuat melanda planet kita dan mengacaukan jaringan listrik. Jangan-jangan hal kayak gini bakal terjadi lagi dalam waktu dekat? Semoga aja enggak, tapi kita perlu waspada.
Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi.
Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar Wide Angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya.